Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sekarang saya akan menjelaskan algoritma Dijkstra. Apa algoritma Dijkstra ini? Yaitu sebuah algoritma untuk menentukan atau mencari jarak terpendek di antara graf. Sebelumnya kita sudah membahas tentang graf, yaitu graf adalah sebuah data yang saling terhubung dengan sebuah garis. Jadi, Dijkstra ini berfungsi untuk menentukan jarak dari garis tersebut. Nah, di sini ada sebuah source code yang membuat sebuah program Dijkstra sederhana yang mencari jalur antara sebuah kota. Yang pertama yaitu kita biasa include AirStream, yaitu untuk sebuah library umum di dalam C++. Yang kedua, kita akan menentukan level grafiknya, yaitu dengan cons atau konstanta integer kota sama dengan 5, yaitu level dari nanti program yang akan kita buat adalah terdiri dari 5 level. Yang selanjutnya yaitu prototype untuk fungsi Dijkstra kita. Ini di dalamnya ada integer dengan pointer dan integer dengan array kota. Yang selanjutnya yaitu di integer main. Nah, mungkin di atas kita lihat simpel, tapi nanti di bawah akan ada poin-poin lainnya. Integer main yang pertama itu kita harus tentukan array multidimensi dengan panjang antar titik. Yang kedua, beri tanda -1 jika tidak ditemukan jalur di antara kedua titik. Yang ketiga, pikirkan. Nah, pikirkan ini adalah sebagai tabel numerik yang menunjukkan sebuah hubungan. Atau kalau di matematik itu sering disebut dengan metrik lah. Anggap saja ini adalah sebuah metrik. Yang selanjutnya yaitu kita membuat sebuah array untuk menyimpan simpul dan jarak lintasan penuh. Jadi kita akan membuat dua array, yaitu vertices dan distance. Lalu setelah itu kita akan mengatur simpul kehitungan hingga jumlah level. Jadi mengatur simpulnya itu sampai dengan misalkan jumlah levelnya karena tadi 5, karena array itu mulainya dari 0, maka otomatis kita akan sampai hingga 4. Nah, ini adalah untuk membuat loopingan dari label tersebut. Sebenarnya ini hanya sebuah label untuk memperjelas aja dari level-level tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan menentukan titik awal kita. Titik awalnya adalah 1 dan jarak awal kita adalah 0. Yaitu dengan vertex array 0 sama dengan -1. Lalu dengan distance 0, ini vertex adalah titik awal dan distance ini adalah jaraknya.
Lalu kita akan menetapkan jarak sesuai dengan tarik level yang kami tentukan di atas, yaitu dengan level yang ditentukan dari sini ya. Distance array melacak kaki dan menambahkan saat kita bergerak. Jadi ketika si datanya bergerak, maka si disk array ini akan melacak dan menambahkannya, yaitu dengan melooping lagi bahwa si disk ini adalah variabel L dengan array 0 dan I. Setelah itu kita akan memanggil fungsi. Yang pertama yaitu berguna untuk jalur apa yang tersedia. Yang kedua yaitu seberapa jauh mereka atau seberapa jauh jarak di antara kota-kota tersebut. Dan ketiga, ambil jalur mana yang terpendek dengan biaya yang paling sedikit atau dengan nilai yang paling sedikit. Yaitu dengan melooping current level ini, yaitu setiap level akan mempunyai nilainya masing-masing. Dan selanjutnya hanya untuk menunjukkan beberapa jarak saat ini. Untuk setiap jalur seperti kita melooping atau melakukan perulangan, melalui simpul dan evaluasi. Dan kodenya adalah seperti ini. Sanche itu menunjukkan simpul mana yang belum dikunjungi. Yang sebelumnya min 1 itu adalah tadi kita di atas menunjukkan yang min 1 adalah tidak ada jalur. Sekarang min 1-nya diganti yaitu sebagai yang belum dikunjungi. Jika mengimplementasikan algoritma untuk memeriksa simpul dan simpulnya relatif dalam kaitan dengan tempat kita berada di grafik. Nah, ya sekarang membuat poin dikstanya yaitu untuk mengetahui apakah ini seberapa jaraknya dan jalur mana saja yang tersedia dengan integer min value, integer min node. Di sini sudah ulangi simpul untuk melihat apakah mereka telah dikunjungi. Jika belum, periksa jaraknya dan lihat apakah lebih kecil dari jarak terpendek kita saat ini. Jadi ketika sudah menemukan jarak terpendek, maka dia akan mencari lagi apakah ada yang terpendek. Ketika ada yang terpendek, maka ketika dia menemukan yang lebih pendek, maka dia akan memberi label node sebagai yang terpendek atau memberikan yang terbaru. Tandai simpul jarak terpendek yang baru sebagai telah dikunjungi, yaitu tadi kan di atas dijelaskan kalau yang sudah dikunjungi itu akan menjadi min 1. Tambahkan ke jarak keseluruhan jarak jalur dari awal ke tujuan. Hasilnya adalah daftar nilai di bagian akhir yang akan ditampilkan jalur terpendek antara dua node manapun. Nah, ini adalah output dari hasil yang tadi kita bahas, yaitu di level 1 ada 0637. Nah, 0 ini adalah yang tadi bisa dikatakan min 1 itu belum dikunjungi.
atau tidak ada jalur ya. Level 2 dan seterusnya juga seperti itu. Jika ada min 1, maka itu dijelaskan bahwa ada simpul baru dan terpendek yang baru dikunjungi atau telah dikunjungi. Mungkin jadi sekian implementasi algoritma jika dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.